Selamat malam sahabat. Lagi-lagi nih sahabat, musisi Faris RM ditangkap polisi di Bandung karena terjerat kasus narkoba. Waduh, kasus narkoba yang menjerat Faris RM ini udah yang keempat kalinya loh. Kok kayaknya nggak ada kapoknya ya? Mirisnya, Faris RM hanya satu di antara deretan artis yang berulang kali terjerat kasus narkoba. Langsung aja, berikut 5 artis kambuhan terjerat narkoba. Di posisi kelima, Revaldo. Pemeran Rangga di sinetron Ada Apa Dengan Cinta ini udah ditangkap 3 kali gara-gara narkoba. Yang pertama, April 2006 dengan barang bukti paket sabu dan alat isap. 4 tahun berselang, Revaldo kembali ditangkap dengan barang bukti berupa 1 paket ganja kering dan sabu. Kasus ini membuat Revaldo dikenai hukuman 7 tahun penjara. Tapi hukuman itu ternyata nggak bikin Revaldo jera. Di Januari 2023, dia ditangkap lagi dong di sebuah apartemen di Jakarta Pusat karena kepemilikan 1,23 gram ganja, sabu, dan 2 butir ekstasi. Di posisi keempat, Amar Zoni. Aktor keturunan Minangkabau ini sudah 3 kali ditangkap polisi gara-gara kasus narkoba. Amar pertama kali berurusan dengan hukum di tahun 2017 karena kedapatan mengkonsumsi ganja dan sabu bersama 2 asistennya. 6 tahun kemudian, bintang sinetron 7 Manusia Harimau ini kembali dibekuk polisi karena memiliki 1 gram lebih sabu. Sempat nangis dan minta maaf ke keluarga, Amar akhirnya direhabilitasi. Baru berselang beberapa bulan, dia udah terjerat lagi kasus yang sama. Waduh, Mar. Nah, di urutan ketiga, yang beritanya lagi hot-hotnya nih. Siapa lagi kalau bukan Faris RM? Musisi legendaris asal Solo yang dikenal lewat lagunya Sakura, ditangkap di rumahnya di Bandung Rabu kemarin. Ini udah yang keempat kalinya Faris terjerat narkoba. Kasus pertama yang menjeratnya adalah tahun 2007. Ia terjaring razia dan kedapatan membawa 1,5 linting ganja dengan berat 5 gram. 8 tahun kemudian, Faris RM kembali ditangkap saat sedang mengkonsumsi ganja di rumahnya di Tangerang Selatan. Dan di tahun 2018, Faris kembali terjerat kasus yang sama. Di posisi kedua ada Rio Raivan. Pesinetron ini udah 5 kali ditangkap karena kasus narkoba. Rio ditangkap atas kepemilikan sabu mulai dari tahun 2015, 2017, 2019, 2021, dan 2024. Dia ditangkap atas kepemilikan sabu dengan jumlah yang bervariasi. Wah, nggak ada kapoknya ya. Dan di urutan pertama ada Ibra Azhari. Nggak tanggung-tanggung, Ibra udah 6 kali keluar masuk penjara dengan kasus narkoba, mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2024. Barang bukti yang ditemukan juga bervariasi, mulai dari ekstasi, sabu, kokain, sampai heroin. Parahnya lagi, belum lagi keluar, Ibra juga pernah kedapatan menggunakan narkoba di dalam sel di tahun 2005. Ya, deretan artis yang berulang kali terjerat kasus narkoba ini membuktikan mereka kesulitan untuk lepas dari ketergantungan zat terlarang, atau jangan-jangan karena hukumannya emang terlalu ringan. Ya, apapun itu, yang pasti kamu jangan coba-coba ya sahabat. Antara kita menyandang anggunnya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Ketangkep lagi, aduh gimana
mana nih idola kita nih ya. Aduh, ini kenapa Om Faris RM ya, Zra ya? Harusnya kan musisi senior tuh memberikan contoh yang baik gitu kepada junior-juniornya. Itu dia. Tapi ya kita doakan lah ya supaya ini benar-benar yang terakhir. Amin, gitu amin. Jangan sampai ada kasus lagi. Semoga nggak ada lagi kasus yang menjerat musisi dan juga artis-artis gitu ya. Betul banget. Teladan ya. Alright, kita buka lensa Indonesia Malam bersama saya Pramodika Samudra dan saya Ezra Arianto. Nah, kita udah pilihkan ya sejumlah berita-berita, informasi-informasi yang menarik untuk hari ini ya. Nah, bener banget tuh. Kita langsung ke informasi pertama nih, Zra nih. Yang pertama ini dari Sukabumi, Jawa Barat. Ada apa nih, Zra? Ini ada SPBU yang lagi jadi sorotan, cuy. Kenapa? Jadi SPBU ini tertangkap mencurangi para pelanggannya. Aduh, Zra. Dipasangin alat gitu. Ya itu mah cuma oknum kali, Zra. Masa SPBU-nya? Kalau satu, ya mungkin. Ini empat-empatnya dipasangin alat semua. Waduh. Ya masa manajernya kagak tahu kan? Kok bisa gitu? Nah, nih selengkapnya nih. Jadi ini ada PCB-nya ya, alat tambahan. Ini dia nih alat mungil bernama Printed Circuit Board atau PCB yang terpasang di dispenser pompa biosolar SPBU di Jalan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat. PCB ini jadi bukti komponen elektronik ilegal dalam dispenser BBM yang bisa membuat takaran bensin ke tangki kendaraan berkurang tanpa disadari pembelinya. Dan nggak cuma satu, tapi ada 4 dispenser yang dipasangin PCB di SPBU ini. Akibatnya kerugian yang dialami masyarakat bisa sampai 1,4 miliar rupiah setiap tahun loh sahabat. Wah, berani main curang nih SPBU. Ya, jadi setiap 20 liter itu akan berkurang 600 ml atau rata-rata minus 3%. Ya, sehingga takarannya berkurang dan masyarakat atau konsumen dirugikan. Meski SPBU beroperasi sejak tahun 2005, tapi hingga saat ini belum diketahui pasti sejak kapan alat itu dipasang. Diduga telah dipasang PCB atau unit printer circuit board yang berisi komponen elektronik yang dilengkapi trafo pengatur arus listrik, di mana alat tambahan tersebut dipasang dan disembunyikan di kompartemen kosong antara kompartemen pompa dan kompartemen alat ukur BBM. Terkait praktik curang ini, 4 orang saksi sudah diperiksa, yakni seorang direktur meteorologi dan 3 orang dari manajemen SPBU. Polisi juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Kini SPBU Baros ditutup sementara dan rencananya PT Pertamina Patra Niaga akan mengambil alih operasional ke depannya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Suhendi, RTV. Di Asahan ini, ada sekolah yang mau hujan, mau terik, mau panas gitu ya, tetap mereka ke sekolah naik sampan. Emang nggak ada jalur darat gitu? Apa yang nggak perlu mendayung gitu kan? Ada. Tapi ya kondisinya memprihatinkan, Zra. Emang memprihatinkan apa? Seperti ini. Di bawah guyuran hujan deras, sejumlah murid SD terpaksa berbasah-basahan di tengah sungai. Video yang direkam warga ini viral, memperlihatkan sebuah sampan yang mengangkut para pelajar mendorong sampan lainnya yang membawa teman mereka tengah mogok untuk menyusuri sungai menuju sekolah. Ya sahabat, dalam kondisi bertaruh nyawa begini, anak-anak ini tetap penuh semangat menuntut ilmu.
Ini bukan konten settingan ya sahabat, tapi ini adalah gambaran kehidupan sehari-hari di pedalaman Dusun 17, Labuhan Baru, Desa Seipaham, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara di awal tahun 2025 ini. Setiap hari sekitar 30 pelajar madrasah Taman Perguruan Islam harus mengarungi sungai sejauh 4 km demi tiba di sekolah. Paling dikasih kelonggaran sedikit gitu kan, walaupun mereka terlambat ke sekolah, tapi kasih pengecualian lah. Farid, salah seorang pelajar yang menggunakan sampan, mengaku sudah terbiasa. Bahkan terkadang ia juga harus merogoh koceknya untuk biaya menumpang perahu kayu itu. Nggak takut? Nggak takut? Udah biasa ya? Iya. Nggak ada jalan darat? Ada, tapi rusak jalannya, lecet. Biasanya sampan sama siapa? Kawan-kawan. Rame, punya sendiri atau gimana sampannya? Apa numpang gitu? Numpang. Berapa biayanya kok numpang? 3.000. Ya, meski sudah menjadi alat transportasi andalan selama puluhan tahun, namun hendaknya pemerintah setempat segera menyediakan fasilitas penyeberangan maupun akses yang lebih layak demi keselamatan warganya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Itu tadi yang di awal itu loh, yang di awal video tadi, yang ada bocah-bocah yang terus kemudian dia kayak ngeluarin air dari dalam. Oh iya, karena hujan ya. Makanya kan hujan nih, air kan. Sampannya terus penuh. Sampannya berhenti lagi mogok kan. Waduh, bahaya banget ya. Ya semoga ini bisa menjadi perhatian bagi kepala daerah yang baru nih Zra nih. Kan banyak yang baru dilantik kan, mantap loh emang. Ya. Jadi nih tadi di Jakarta, Istana Merdeka itu ada pelantikan 961 kepala daerah. Kok ada satunya? Karena ada satu yang meninggal Zra, Wakil Bupati Ciamis kalau nggak salah. Ya udah, kita lihatlah bagaimana mereka bersiapkan diri ya untuk mengemban amanah baru demi rakyat. Cakep, ini informasinya. 100, 200, 300. Waduh, banyak banget. Sampai capek ngitungnya. Ada 961 kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang datang menghadiri pelantikan di Istana Merdeka Jakarta Kamis pagi. Jumlah ini terdiri dari 33 pasang gubernur dan wakil gubernur, 85 pasang wali kota dan wakil wali kota, 363 bupati, dan 362 wakil bupati. Satu wakil bupati tidak dilantik, yaitu Wakil Bupati Ciamis Yana D. Putra yang meninggal dunia 2 hari jelang Pilkada Serentak. Pelantikan ini juga dihadiri oleh Ketua Umum dan Perwakilan Partai Politik, anggota Kabinet Merah Putih, dan Ketua DPRD seluruh Indonesia. Sejak Pilkada langsung digelar tahun 2005, pelantikan kepala daerah kali ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah. Sebelumnya, Presiden hanya melantik gubernur dan wakil gubernur di Jakarta. Sedangkan bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dilantik gubernur di ibu kota provinsi. Pelantikan serentak ini digelar untuk menunjukkan demokrasi berjalan dengan baik di Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa terlepas dari latar belakang agama, suku maupun partai politiknya, pimpinan daerah adalah pelayan rakyat, sehingga harus berjuang meningkatkan kualitas hidup rakyat. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih. Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka.
Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita. Setelah pelantikan ini, para pimpinan daerah akan mengikuti retret atau orientasi kepemimpinan di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Retret akan dimulai Jumat besok dan akan berlangsung selama 7 hari. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV. Tuh, kayak kata Pak Prabowo, demi kesejahteraan rakyat, ya nggak? Minimal berarti harusnya kayak di asahan tadi tuh, ya kan? Siswa-siswa yang harus sekolah harus menempuh bahaya diperhatikan. Betul. Jangan malah dikorupsi. Seperti informasi berikut ini, Zra. Nah, ini ada aroma-aroma KPK nih. Iya, jadi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto hari ini ditahan oleh KPK. Nah, mengenakan rompi oranye. Ini mengejutkan ya, padahal kemarin baru menjalani pra-peradilan ya. Tapi ternyata beliau katanya sudah menduga kalau akan ditahan hari ini, Zra. Wah, apa yang membuat beliau berpikir seperti itu? Kita simak selengkapnya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Kamis sore. Penahanan dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap pelolosan Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR RI dalam pergantian antar waktu. Dan dari penyidikan itu pula, KPK menemukan indikasi Hasto berperan besar untuk meloloskan Harun Masiku menggantikan posisi Nazarudin Kemas, anggota fraksi PDIP yang meninggal dunia. Hasto diduga kuat menyuap salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan sebesar 600 juta rupiah. Dengan penyuapan tersebut, Hasto diduga kuat hendak menggagalkan Rizky Aprilia yang merupakan caleg DPR dari PDIP yang seharusnya memiliki suara terbanyak berdasarkan hasil pemilu untuk menggantikan Nazarudin Kemas. Dan dasar penahanan juga dilakukan KPK lantaran Hasto berupaya untuk mengaburkan barang bukti untuk merintangi penyidik KPK guna mengusut Harun Masiku. Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK, di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK. Sementara itu, Hasto sudah mencium gelagat dirinya bakal ditahan saat menjalani 62 pertanyaan penyidik. Dengan penahanan ini, Hasto akan mendekam di rutan KPK selama 20 hari ke depan. Dari Jakarta, Arista Damelia, Ariel Ramadan, Andrianus, RTV. Ngeri ya. Aduh. Kok mau komennya gimana coba ya? Aduh. Ya semoga lah ya, semoga pokoknya ini jadi terang benderang begitu. Betul, yang paling utama itu kan Harun Masiku ini kemana dulu gitu kan. Lama banget nih gak ketemu. Harun Masiku nih. wanted ya kan. Nah, sampai akhirnya sekarang kelanjutan kasusnya menyeret Hasto Kristianto gitu kan. Betul. Aduh, tapi memang semua ya yang menimbulkan kehebohan itu harus diperjelas.
Gimana? Kayak yang satu ini maksudnya. Apa tuh? Satu ini. Soal Cristiano Ronaldo ke Indonesia. Nah ini kan heboh banget ya. Cakep banget bridgingnya. Ya, Keren. Bener. Ini kan heboh banget nih. Itu bener nggak sih sebenarnya? Mana orangnya? Kita Itu. sebagai fansnya Ya. nih nungguin loh ini. Iya, kita sebagai penerus GGMU. Ya. Ini kan bertanya-tanya, ini kapan si Babang datang? Iya, ini beneran mau datang atau ada miskomunikasi atau ini adalah hoax, sekedar tertunda kah ataukah hoax 100%? Nah, atau 80%? Ya, kita lihat aja deh. Dari yang katanya datang tanggal 18 Februari, terus mundur ke 19 Februari, bahkan sampai tanggal 20 Februari, belum juga muncul hilalnya kedatangan sang mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo. Padahal gembar-gembor kedatangan pemain Portugal ke Kupang, Nusa Tenggara Timur itu sudah menghiasi media sosial sepekan terakhir. Katanya, kedatangan CR7 untuk aksi sosial meresmikan pendirian rumah sakit di Kupang. Tapi sampai Kamis siang, belum ada konfirmasi kedatangan CR7. Jadwal kedatangannya pun terus mengalami perubahan. Bukan cuma masyarakat ya yang kecele akan ketidakjelasan ini, Pemprov NTT juga ikutan kecele loh. Padahal sudah 2 kali rapat untuk persiapan. Pemprov pun lepas tangan untuk semua agenda yang sudah dijadwalkan. Kunjungan Ronaldo ke Indonesia maupun ke Kupang itu adalah inisiatif Yayasan Geraha Kasih Indonesia. Pemerintah hadir adalah untuk memastikan menjamin bahwa keamanan mega bintang datang ke daerah ini bisa berjalan baik. Yayasan Geraha Kasih Indonesia menanggapi tuduhan bahwa mereka berbohong terkait kedatangan CR7 ke Indonesia. Ketua YGKI mengatakan niat baiknya hancur karena pemberitaan tidak jelas. Yang jelas 100% Ronaldo datang pekan ini. Jadinya datang apa enggak nih? Apalagi Sabtu dini hari, klub Al Nassr yang dibela CR7 akan berhadapan dengan Al Ettifaq dalam lanjutan Saudi Pro League. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Efron Suna, RTV.